Shalom, salam dan bahagia buat Bapak Ibu guru hebat dimanapun berada. Perkenalkan, nama saya Camelia Contessa Sagala, calon guru penggerak Angkatan 10, SMP YPPK Santo Bernardus, Timika, Papua. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan konsep antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Simpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kesimpulan dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan itu adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Konsep pendidikan tidak hanya sebatas proses mengajar dan belajar di dalam kelas, tetapi juga mencakup segala aspek pembentukan karakter, peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai yang membentuk manusia menjadi individu yang lebih baik. Selain itu, pendidikan juga berperan penting dalam membentuk kepribadian seseorang dan membantu mereka memahami dunia di sekitarnya. Dan juga pendidikan anak sejatinya menuntut anak mencapai kekuatan kodratnya sesuai dengan alam dan zaman. Kodrat alam ini artinya kodrat atau potensi yang melekat pada diri masing-masing anak. Sedangkan kodrat zaman ini adalah potensi yang ada sesuai kondisi sosial, budaya masyarakat, dan juga sesuai perkembangan zaman. Ki Hajar Dewantara memperkenalkan sistem persekolahan yang bertumpu pada 3 gagasan utama, yaitu yang pertama, taman siswa. Sistem persekolahan yang menjadi tempat bermain untuk siswa. Sekolah itu bukan hanya untuk tempat belajar, tapi juga bermain. Karena di dalam bermain bisa juga meningkatkan cipta, rasa, karsa, dan pekerti. Dan yang kedua, sistem PAMU. Guru sebagai pengajar memberikan dukungan terhadap siswa dalam belajar. Guru sebagai pengajar memberikan dukungan baik secara psikologis, meliputi motivasi, inspirasi, dan menyediakan kondisi yang diperlukan siswa untuk bisa berpikir kritis secara mandiri. Karena anak-anak pada dasarnya sudah mempunyai minat dan bakat masing-masing. Jadi tidak bisa dipaksa untuk menjadi keinginan guru maupun orang tua. Dan yang terakhir adalah sistem amung. Sistem amung ini adalah target utama itu adalah siswa. Prioritas utama itu adalah siswa yang harus dilayani. Dan pengajar berfungsi sebagai fasilitator, menyediakan tuntunan, kepedulian, dan kasih sayang. Sebelum saya mempelajari modul tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, hal yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran yang saya gunakan di kelas adalah, sebelumnya saya menganggap bahwa murid di kelas itu adalah sebuah objek, di mana seorang murid harus mengikuti perintah guru. Dan saya hanya berperan mentransfer ilmu dan juga mendemonstrasikan pembelajaran. Jadi metode yang saya gunakan selama ini adalah pembelajaran yang berpusat kepada guru atau teacher center. Selanjutnya, saya lebih mementingkan ketuntasan materi tanpa melibatkan kemampuan murid dalam memahami konsep yang saya ajarkan. Di sini, murid dituntut untuk memahami seluruh materi
sesuai dengan target kurikulum, tanpa memperhatikan bagaimana murid dan perilakunya selama di kelas. Karena saya hanya fokus menyampaikan materi saja, dengan harapan murid mampu memahami materi yang saya sampaikan dan nantinya dia mendapatkan nilai belajar yang baik. Selanjutnya, jika nilai murid sudah mencapai KKM, saya menganggap bahwa pembelajaran saya sudah berhasil. Juga, murid menurut saya hanya sebagai objek pembelajaran saja. Dan penyelesaian materi lebih penting daripada memahami karakteristik anak. Saya lupa bahwa kemampuan, bakat, dan keinginan siswa dalam pembelajaran tidak sama. Artinya mereka berbeda-beda. Setelah saya mempelajari modul 1, banyak sekali hal-hal baru yang saya pahami. Di antaranya, pola pikir saya yang berubah dan perilaku saya di dalam mengajar. Yang pertama adalah pembelajaran yang berpusat pada murid atau student center. Di sini, di dalam proses belajar mengajar berdasarkan kebutuhan dan minat anak. Pembelajaran yang berpusat pada siswa. Pembelajaran yang aktif, di mana siswa yang memecahkan masalah, menjawab pertanyaan, merumuskan pertanyaan mereka sendiri, berdiskusi, menjelaskan selama di kelas. Pembelajaran yang kooperatif, di mana siswa bekerja dalam tim pada masalah dan proyek. Memberikan kebebasan kepada murid untuk menyelesaikan setiap tugas sesuai dengan minat, bakat, dan kreativitasnya masing-masing. Berikutnya adalah memahami dan menghargai setiap karakteristik belajar murid, memperhatikan bakat dan minat murid. Untuk hal ini, pertama yang saya lakukan adalah mengobservasi dari awal untuk mengetahui kemampuan murid, bakat, dan keinginan murid dalam pembelajaran yang akan saya laksanakan. Karena saya menyadari tiap anak punya bakat masing-masing. Tidak boleh memaksakan harus bisa matematika atau sains. Bahkan tidak boleh menjadi guru yang memaksakan kehendak sendiri kepada murid. Selanjutnya, guru berpihak kepada murid. Di sini, guru harus memandang setiap murid itu memiliki kebutuhan dan potensi yang berbeda-beda. Selanjutnya, guru harus menuntun. Menuntun di sini adalah mengarahkan, membimbing dengan penuh perhatian agar siswa mencapai potensi terbaiknya. Dan harus menggunakan pembelajaran yang berdiferensiasi. Artinya, guru membagi kelompok dengan kelompok-kelompok belajar sesuai dengan minat, bakat, dan kreativitas siswa. Dan guru harus memahami tujuan pembelajaran. Setelah saya mempelajari filosofi Ki Hajar Dewantara modul 1, banyak hal yang saya mau perbaiki agar kelas saya lebih baik dan dapat mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Merancang pembelajaran yang berdiferensiasi, artinya guru merancang pembelajaran sesuai dengan minat, potensi, kesiapan belajar, dan gaya belajar peserta didik. Guru juga merancang pembelajaran sesuai dengan kodrat alam dan zaman. Artinya bahwa guru merancang pembelajaran sesuai dengan minat peserta didik dan juga disesuaikan dengan perkembangan zaman. Seperti saat ini sudah mengarah ke teknologi, jadi kita melibatkan teknologi di dalam pembelajaran kita. Dan yang ketiga adalah merancang pembelajaran yang menarik agar
motivasi belajar peserta didik meningkat. Menerapkan pembelajaran yang mengutamakan aspek budi pekerti. Artinya membekali peserta didik dengan nilai-nilai perilaku manusia yang diukur melalui norma-norma yang berlaku. Pembelajaran yang berbasis kearifan lokal dan budaya setempat. Budaya setempat atau keragaman suatu daerah bisa dijadikan sumber belajar, sehingga anak-anak di suatu daerah dapat memahami budaya, nilai-nilai di daerah tersebut. Menerapkan pembelajaran yang konsep merdeka belajar, siswa diberikan kebebasan untuk berkreativitas. Dan yang berikutnya, menerapkan sistem AMONG ataupun PAMONG. Artinya, guru memprioritaskan peserta didik. Kesimpulan dari filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama adalah pendidikan bukan menuntut, tetapi menuntun. Artinya, guru mendampingi, mengantar anak ke sebuah tujuan. Dan yang berikutnya, pendidikan bukan hanya kognitifnya saja, tetapi yang perlu diperhatikan juga adalah efektif dan psikomotorik. Guru tidak hanya memperhatikan akademiknya saja, tetapi juga memperhatikan afektif atau sikap dan karakter yang dimiliki siswa, dan tidak lupa juga psikomotorik, memperhatikan kemampuan keterampilan anak. Dan yang terakhir adalah pendidikan sejatinya adalah berhamba kepada siswa. Artinya adalah guru memprioritaskan peserta didik. Kebutuhan muridlah yang harus diutamakan. Dan sebagai guru harus melayani murid dengan sepenuh hati. Semoga video ini menginspirasi Bapak dan Ibu guru pejuang pendidikan. Jalan-jalan ke kota metropolitan. Jangan lupa membeli cenderamata. Terima kasih saya ucapkan atas segala perhatiannya. Salam Guru Penggerak.